nama Tuhan, kita akan memulai acara ibadah kita ini. Terlebih dahulu kita akan membuka di dalam doa oleh Bapak Krista. Tinggal buat kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga buat Bapak Gembala kami, Pak Fernando Simon, akan memberitakan firman-Mu Bapak. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini berkata-kata yang benar dari firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, rinduan kami Bapak, biarlah kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Anak Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Mari kita menari Bapak Ibu. Hari ini kita berkumpul bukan hanya sekedar melanjutkan rangkaian pernikahan. Dan nomor 1 kemarin sudah dilakukan pernikahan di gereja, dan hari ini kita akan melakukan acara adat. Tetapi hari ini juga kita ingin meneguhkan, mengkonfirmasi. Firman Tuhan berkata kita tidak lagi saling mengajar, tapi saling mengkonfirmasi. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Di hari ini kalau saya berdiri di sini, saya ingin mengkonfirmasi apa yang firman Tuhan mau sampaikan, terkhusus bagi saya panggil juga Pak Efraim ya, Pak Efraim dan Ibu Uli, dan buat kita semua. Saya percaya ya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Tanpa panjang-panjang ya, karena katanya acara panjang. Apa yang membedakan kita cek Pak? Oh harus begini Pak, bisa cek. Oh. Pernikahan orang percaya itu berbeda. Ya, pernikahan orang Kristen, pernikahan orang percaya itu berbeda. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus dalam pernikahan. Ya, di Maliaki 2 ayat 14 dikatakan begini, Tuhan menjadi saksi. Dan nanti kita akan ada acara adat, ada gula-gula, ada boru, ada demam, semua akan menjadi saksi dan mengambil bagian, ya kan? Memberi ulos, memberi berkat, memberi nasihat. Tetapi di atas semua itu, firman Tuhan berkata, Tuhanlah saksi kamu. Jadi kemarin saya lihat sedikit video-videonya, ya kan? Bagaimana sudah ya berjanji, diberkati. Itu bukan sekedar di hadapan kita manusia, tetapi Tuhan yang menjadi saksi.
Dan bukan hanya menjadi saksi, tetapi dia menjadi bagian daripada kehidupan pernikahan kita. Bagi kita semua di sini juga, Tuhan juga mau menjadi bagian dalam pernikahan kita. Jadi pernikahan Kristen, pernikahan orang percaya bukan hanya suami dan istri, tapi ada Tuhan Yesus di sini. Jadi pernikahan itu saya dengar juga, pernikahan itu adalah kita lebih mengenal pasangan kita. Saya kurang setuju dengan itu. Itu adalah mungkin nomor 3, 4, 5, 6. Sebenarnya pernikahan itu adalah proses di mana kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam pernikahan itu kita semakin mengenal Tuhan. Ya? Ada suami, ayah, istri, ibu, dan anak. Allah Tuhan kita yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Semakin kita mengenal bagaimana sayangnya Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau sering mendengar ada segitiga itu pada suami, istri, dan Tuhan Yesus. Semakin kita fokus kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan itu, kita justru semakin mendekat, grow near, grow closer. Jadi bagi FI dan bagi kita semua, jangan jadikan Tuhan Yesus hanya sekedar saksi. Dia adalah maha pusat, center daripada pernikahan kita. Dia adalah penyembuhan. Dia tidak menuntut, oh suami harus begini, istri harus begini, enggak. Justru dia menyuplai apa yang dibutuhkan, menyediakan apa yang dibutuhkan, memulihkan bagian yang tidak sanggup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melibatkan Yesus dalam pernikahan? Nah ini dia. Pertama untuk istri dulu. Ya. Istri-istri dengar. Bagaimana sikap hati kita dalam pernikahan? Efesus 5 ayat 22 begini berkata, hai istri, dengar baik-baik, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk bukan karena takut, ibu-ibu, inang. Tunduk bukan karena baru dikasih uang jajan. Tunduk bukan karena dapat promosi. Tunduk bukan karena hal-hal yang lain. Tapi di sini dikatakan tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau istri-istri di sini melawan suami berarti melawan firman Tuhan yang buruk. Nah, istri tidak bisa melakukan ini kalau tidak melibatkan Tuhan. Tadi yang ketiga tadi, ya dikatakan dia sendiri menjadi manusia taat sampai mati. Jadi istri-istri pertama terima dulu kelimpahan kasih karunia Tuhan. Satu Petrus 3 ayat 5 sampai 6 berkata begini, Sarai itu istri Abraham itu dulu namanya Sarai. Arti kata Sarai itu adalah domineering woman, wanita yang mendominasi. Dia bilang sama suaminya, kau ambil itu pembantu. Langsung dia bilang, yes bos. Akhirnya kita sedang menderita semua, lahir Ismail. Istri itu bukan begitu fungsinya, istri itu menjadi penolong. Ya, makanya diubah Tuhan namanya yang kau bukan lagi Sarah, bukan lagi istri yang mendominasi, tapi nama menjadi Sarah, ibu banyak bangsa, yang koma lagi artinya putri, permaisuri artinya ada di sebelah raja, di sebelah suaminya, seperti sekarang ini kan bergandengan tangan. Kalau kami sekarang bergandengan tangan pakai mana ya? Karena di mall. Karena takut istri belanja ya. Saya berharap ini terus. Jadi istri-istri bukan mendominasi, justru menjadi penolong yang sepadan. Istri itu diciptakan Tuhan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang kepala. Kenapa kalau tulang kaki bisa diinjak? Kenapa nggak tulang kepala? Oh berarti dia di atas, tapi dia tulang rusuk. Benar-benar. Haleluya, ada amin itu. Boleh amin ya. Jangan dicubit suaminya ya. Untuk suami, ya kalau Tuhan Yesus menjadi pihak ketiga, pihak ya kalian tiga tadi, Efesus 5 ayat 25 berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu waktu dia langsing. Ayat itu nggak bilang begitu. Kasihlah istrimu kalau dia berdandan. Enggak. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus rela mati. Dan satu lagi ayat terakhir Mazmur berkata begini.
ketika orang hidup rukun, ketika orang percaya hidup rukun, ketika suami istri hidup rukun, di sana Tuhan memerintahkan berkat. Bukan kita yang cari berkat, tapi Tuhan datangkan berkat, kejar itu keluarga itu. Ya, ketika kita hidup rukun bersama, Tuhan memerintahkan. Ya, Dia tak punya pilihan lain. Tuhan perintahkan berkat untuk mendatangi. Jadi hari ini melalui acara ibadah, ada acara adat, dan seluruh keluarga besar yang hadir, saya percaya di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik yang bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersukacita bersama, dan kami percaya Tuhan, Kau hadir bukan hanya dalam pernikahan acara adat pada pagi hari ini, tetapi Engkau juga hadir khusus bagi keluarga Raja Uli Tuhan. Makasih Bapak, tangan yang melindungi, mengarahkan untuk kehidupan mereka. Bersyukur Bapak, yang firman menunjukkan Tuhan, maka yang hari ini sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang
sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Malam kita ini di dalam membuat kuasa Allah, kasih karunia Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah berkata sama-sama kita katakan amin. Yesus berkata, saya mewakili keluarga besar Keluarga Mempelai mengucapkan banyak terima kasih kepada pendidikan beserta dan tua. Begitu juga seluruh jemaat dari GKI Koster yang telah melaksanakan ibadah berjalan dengan sukacita. Semoga Tuhan memberkati seluruh kebaikan yang diberikan kepada keluarga mempelai dan juga keluarga besar Sinar juga dan karyanya. Tuhan memberkati.